Pernah gak sih kamu merasa tertahan karena pengen semuanya kelihatan rapi dulu? Kamu nunggu momen yang pas, nunggu modal terkumpul, atau nunggu diri kamu merasa siap. Selamat datang di Jejak Diri, tempat kita ngobrol jujur soal apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala dan hati kita. Hari ini kita bakal belajar dari sebuah sejarah besar di dunia teknologi tentang gimana sebuah ketidaksempurnaan justru bisa menguasai dunia. Dan gimana nilai-nilai kesabaran serta tawakal dalam Islam bisa membantu kita lepas dari jeratan perfeksionisme yang mematikan langkah. Bayangkan, tahun 1995, saat perang browser lagi panas-panasnya. Brandon Ike dikasih tugas gila, bikin bahasa pemrograman baru dalam 10 hari. 10 hari! Hasilnya, JavaScript. Secara akademis, bahasa ini jauh dari kata rapi, banyak keanehan, dan penuh kompromi. Tapi tahu gak, sampai hari ini, hampir seluruh internet jalan di atasnya. Kalau Brandon nunggu kondisinya ideal atau nunggu bahasanya sekeren Java, JavaScript mungkin gak pernah lahir. Pelajarannya sederhana. Di dunia nyata, sesuatu yang berfungsi jauh lebih bernilai daripada sesuatu yang hanya ada di angan-angan karena nunggu sempurna. Masalahnya, banyak dari kita terjebak di fase merapikan yang gak selesai-selesai. Kita nunggu skill cukup, nunggu alat lebih bagus, atau nunggu waktu lebih longgar. Padahal, momentum itu nggak bakal nunggu kita. Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai procrastination yang dibungkus idealisme. Kita merasa sedang berusaha maksimal, padahal sebenarnya kita cuma takut gagal. Kita lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah proses, dan tugas kita hanyalah memulai dengan niat yang tulus, lalu membiarkan proses itu mendewasakan hasilnya. Kalau kita bawa ke sisi spiritual, sebenarnya ada bentuk kesombongan halus dalam perfeksionisme. Kita seolah-olah pengen memegang kendali penuh atas hasil, padahal tugas manusia itu cuma berusaha semaksimal mungkin, lalu berserah diri atau tawakal kepada Allah. Kita sering lupa bahwa hanya Dia yang maha sempurna. Saat kita menunda kebaikan karena merasa diri belum suci atau belum hebat, kita sebenarnya sedang menghambat pertumbuhan diri kita sendiri. Padahal setiap langkah kecil yang kita ambil dengan keikhlasan punya nilai yang luar biasa di matanya. JavaScript itu awalnya punya banyak bug dan desain yang aneh. Tapi karena dirilis cepat dan dipakai luas, komunitasnya berkembang dan akhirnya diperbaiki bareng-bareng. Sama kayak hidup kita nggak perlu jadi versi terbaik di hari pertama. Kita menjadi matang karena kita berani digunakan, berani mencoba, dan berani salah. Pergerakan itu menciptakan perbaikan, sedangkan diam hanya menciptakan penundaan yang bikin hati makin cemas. Kesabaran bukan berarti dia menunggu, tapi sabar dalam menjalani proses yang mungkin awalnya terasa berantakan. Ada satu prinsip yang perlu kita pegang. Gerak dulu, benahi sambil jalan. Momentum itu lebih penting daripada elegansi di awal. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan besar cuma gara-gara kita terlalu sibuk mikirin hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diperbaiki nanti. Oh, kamu mau nunggu sampai punya kamera mahal dulu baru mau mulai bikin konten? Keburu trennya lewat, kawan. Dunia ini bergerak cepat, dan mereka yang menang adalah mereka yang berani muncul meskipun masih banyak kekurangan di sana-sini. Dalam Islam, kita diajarkan untuk introspeksi diri. Tapi bukan berarti kita harus menghakimi diri sendiri sampai berhenti melangkah. Introspeksi itu tujuannya buat perbaikan, bukan buat alasan berhenti. Kalau kamu lagi belajar hal baru atau lagi ngerintis sesuatu, tanyalah ke diri sendiri, apakah ini sudah cukup untuk dijalankan sekarang? Kalau jawabannya iya, lakukan. Gak usah mikir kejauhan soal apa kata orang atau gimana nanti kalau gagal. Fokus aja sama langkah yang ada di depan mata kamu saat ini. Perfeksionisme itu seringkali terdengar mulia, tapi sebenarnya itu adalah jebakan ego. Kita pengen terlihat tanpa celah di mata manusia, sampai kita lupa bahwa nilai kita yang sebenarnya ada pada kejujuran proses dan kerendahan hati untuk terus belajar. Brandon Ike nggak nunggu bahasa yang bersih dan sesuai visi pribadinya.
Dia merilis apa yang dia punya. Dia bekerja keras di tengah tekanan, dan sekarang dunia mengikutinya. Begitu juga dengan kamu. Mungkin yang kamu butuhkan sekarang bukan tambahan waktu, tapi keberanian untuk memulai. Coba ingat-ingat lagi, berapa banyak ide hebat yang akhirnya cuma jadi sampah di kepala kamu karena kamu terlalu lama menimbang-nimbang. Sayang banget kan? Padahal mungkin dari ide yang sederhana itu, ada jalan rezeki atau jalan kebaikan yang sudah disiapkan untuk kamu. Jangan biarkan rasa takut akan ketidaksempurnaan ini menghalangi kamu untuk memberikan manfaat buat orang lain. Ingat, keberkahan itu seringkali turun saat kita sudah mulai melangkah, bukan saat kita masih duduk diam sambil berandai-andai. Kuncinya adalah keikhlasan. Saat kita ikhlas, kita nggak bakal terlalu terbebani dengan penilaian orang lain. Kita bakal lebih fokus pada gimana cara kita bisa berkontribusi dengan apa yang kita punya sekarang. Mau itu cuma laptop tua atau cuma modal nekat, kalau niatnya tulus untuk memperbaiki diri dan mencari ridhonya, langkah kecil itu bakal terasa ringan. Kesempurnaan itu milik Allah. Tugas kita hanyalah melakukan yang terbaik yang kita bisa di titik kita berdiri saat ini. Mulai sekarang, yuk kita ubah pola pikirnya. Gak apa-apa kalau di awal masih ada bug di rencana kamu. Gak apa-apa kalau langkah kamu masih agak goyah. Yang penting kamu bergerak. Percayalah, gak ada orang sukses yang langsung hebat di hari pertama. Mereka semua pernah melewati fase berantakan, fase salah langkah, dan fase dicibir orang. Tapi mereka tetap jalan, karena mereka tahu bahwa perbaikan itu datang seiring dengan jam terbang, bukan cuma dari hasil lamunan di malam hari. Dunia ini berjalan di atas sistem yang terus berkembang, bukan yang berhenti di satu titik. JavaScript berevolusi karena dia berani tampil apa adanya di awal. Kamu juga harus gitu. Beranilah tampil apa adanya, lalu biarkan waktu, pengalaman, dan petunjuk darinya yang menyempurnakan setiap langkahmu. Jangan sampai kamu menyesal di masa depan, cuma karena kamu terlalu takut untuk memulai sesuatu yang sebenarnya bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Tawakal itu bukan pasrah sebelum perang, tapi berjuang sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya kepada sang pemilik skenario. Jadi, kalau hari ini kamu punya satu rencana yang sudah lama tertunda, coba deh mulai satu langkah kecil aja hari ini. Satu paragraf tulisan, satu baris kode, atau satu telepon ke calon partner. Apapun itu, lakukan sekarang juga tanpa harus menunggu perasaan siap itu datang. Karena perasaan siap itu seringkali baru muncul setelah kita mulai bergerak. Akhir kata, jangan biarkan idealisme membunuh potensimu. Jadilah seperti JavaScript yang meskipun lahir dalam tekanan dan ketidaksempurnaan, tapi mampu memberikan dampak yang luas bagi seluruh dunia. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus berproses, kesabaran dalam memperbaiki diri, dan keikhlasan dalam menerima setiap hasil yang diberikannya. Teruslah berproses, karena setiap langkah kecilmu sangat berarti. Menurut kamu, apa sih satu hal yang paling bikin kamu takut buat memulai sesuatu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling menguatkan di perjalanan ini.